dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Bapa, oh ya, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja 4, di mana saya mengambil dari ayat 29 dan 30. Ayatnya berbunyi, "Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir." Di dalam 1 Raja-Raja 4 ini, di mana ayat 1 sampai 20 berbicara mengenai di mana Salomo begitu sangat rapi mengatur para pembesar-pembesarnya, di mana di situ terdapat ada 12 pembesar. Tetapi di ayat 21 dan 34 berbicara tentang kebesaran Salomo, tentang hikmat yang diberikan oleh Tuhan.
Dalam pasal 1 Raja-Raja 4 ini menggambarkan bahwa Salomo penuh dengan keteraturan, kemakmuran, dan kedamaian. Ayat 29 dan 30 ini menekankan bahwa semua itu terjadi karena hikmat Tuhan bekerja dalam hidup Salomo. Hikmat Tuhan membawa keteraturan, yang mana dalam pasal ini memperlihatkan bagaimana Salomo menata atau mengatur 12 pejabat, para pemimpin wilayah, hingga orang-orang yang mengurusi istana dan pemerintahan, semua berlangsung rapi dan terstruktur. Hikmat Tuhan tidak hanya bicara tentang pengetahuan, tetapi kemampuan untuk mengatur hidup dengan benar. Orang berhikmat tidak hidup berantakan, melainkan hidup dalam tatanan yang memuliakan Tuhan. Hikmat Tuhan menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan. Di dalam ayatnya 20-25, di mana menggambarkan bahwa bangsa hidup aman, rakyat makan dan minum dengan sukacita, kerajaan berjalan dengan damai. Jadi, ketika Allah memberikan hikmat, buahnya adalah damai itu sendiri. Karena di mana hikmat bekerja, di sana ada damai yang mengalir. Hikmat Tuhan diberikan untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Di dalam ayatnya 29-34 menceritakan bahwa hikmat Salomo itu sangat luar biasa. Bahkan bangsa-bangsa lain datang untuk mendengarkan hikmatnya. Hikmat bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk memberkati. Tuhan memberikan hikmat agar hidup kita berdampak bagi keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan masyarakat. Karena hikmat yang sejati selalu mengalir keluar dan menolong orang lain, bukan hanya untuk mengentingkan diri sendiri. Maka daripada itu, hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo sungguh sangat luar biasa, di mana Salomo benar-benar menjadi orang yang penuh dengan hikmat dan berkecukupan penuh. Maka daripada itu saya mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, dari 1 Raja-Raja 4 ini, bahwa Tuhan rindu memberi kita hikmat. Dan juga hikmat itu menata hidup kita, supaya kita teratur dan rapih di dalam tatanan Allah. Dan hikmat itu juga membawa damai, membuat kita menjadi berkat. Jadi ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, hidup kita menjadi cermin kerajaannya, dimanapun kita ditempatkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh sangat bersyukur. Kami mau terus belajar Tuhan dari hamba-Mu Salomo. Dan kami mau menjadi Salomo-Salomo-Mu yang luar biasa pada saat ini. Oleh karena itu Bapa, karuniakan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami terus berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu setiap waktu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 4. Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Azaria bin Zadok menjadi imam, Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah, Zabud bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja, Ahisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Saalbim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan, Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soho dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang Ta'anaf, Megido dan seluruh Bet-Syon yang di sebelah Sartan di sebelah hilir Israel, dari Bet-Sean sampai Abel-Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben-Geber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead, Yair ialah anak Manasye. Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya, 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimaas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husai di Asher dan di Alot. Lalu Yosafat bin Paruah di Isahar dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori,
dan tanah Og, Raja Basan, dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dan didan, gangsa piaraan, sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari dan sampai Bersheba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu.